penipuan. Sekaligus dalam pengembangannya berhasil diungkap kepemilikan senjata api dan amunisi ilegal yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel. Pada kesempatan ini Polda Kalsel kembali bersama-sama kita berkumpul untuk melakukan press release. Sebagaimana saya katakan tadi, yang utama adalah pengungkapan kasus penipuan, di mana di kasus penipuan ini sendiri menjadi menarik manakala korbannya adalah orang-orang yang ingin mendaftar ataupun ingin menjadi seorang anggota Polri, ya, di semua tingkatan, mulai dari level penerimaan akademi kepolisian, kemudian penerimaan perwira polisi sumber sarjana, termasuk juga Bintara Polri. Kemudian berhasil menangkap satu orang pelaku. Ada di belakang saya, namanya Muhammad Ramadan alias Rama alias Agung bin Wibowo. Pekerjaan yang bersangkutan sebenarnya tidak jelas, kalau mau kita bilang ya swasta lah, di mana yang bersangkutan ini saat ini sudah kita jadikan tersangka kasus penipuan dengan modus menjanjikan kepada para korban dapat membantu meloloskan anak-anak korban untuk dapat menjadi anggota Polri dengan melalui fasilitas khusus atau kuota khusus. Ini dalam janjinya ya, akan mendapat tiket holder, yang mana surat tersebut dibuat oleh pelaku seolah-olah benar-benar diterbitkan oleh Mabes Polri. Setelah menerima uang dari para korban, kemudian tersangka berpura-pura untuk mengurus kelulusan korbannya di dalam seleksi penerimaan anggota Polri. Tersangka juga dari hasil pengembangan menjanjikan masuk menjadi anggota Polri itu dimulai peristiwanya di tahun 2020. Jadi bukan di 2023 saja. Ya, mulai dari 2020, di mana yang bersangkutan juga berbekal dengan KTP, sejumlah KTP ya, dan bahkan KTA anggota Polri palsu. Terdapat total sebanyak 24 orang warga sipil menjadi korban penipuan yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan sendiri, kemudian Jakarta, Jawa Timur, Riau, dan Jawa Tengah. Bahkan ada salah satu korbannya adalah artis yang berinisial AF yang berdomisili di Jakarta. Ini juga menjadi saksi di dalam kasus ini. Kemudian ada 3 korban yang berasal dari Kalimantan Selatan dengan total kerugian mencapai 1.150.000. Kemudian apabila seluruh kerugian korban ditotalkan, akumulasi dari beberapa korban, itu total kerugian 4.495.000. Ulangi, 4.495 juta rupiah. Adapun barang bukti tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh tersangka, petugas berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 1 buah laptop merek Asus, ada juga printer, ini tujuannya untuk mencetak beberapa dokumen, kemudian ada 4 buah buku tabungan, 13 buah kartu tanda anggota Polri yang diduga palsu, 2 buah SIM A dan SIM C yang diduga palsu, 20 buah stempel dari berbagai macam instansi. Ya, jadi tidak hanya Polri yang dicatut, tetapi juga ada beberapa instansi lain yang dicatut oleh tersangka. Kemudian juga disita 2 unit handphone, kemudian 1 unit mobil Toyota Alphard berwarna hitam. Ini keluaran tahun 2015, dipastikan dibeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan. Kemudian 1 unit mobil BMW seri 320i tahun 2012 warna silver. Ini juga dipastikan
dibeli atau diperoleh dari uang hasil kejahatan. Rekan-rekan sekalian, dapat juga saya informasikan selain kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan yang telah dilakukan oleh tersangka, rekan-rekan di Treskrim Polda Kalsel juga bersama-sama dengan Bareskrim sebagaimana saya utarakan di awal, ini berhasil mengungkap kasus tindak pidana kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.